Guys, satu lagi bocoran mengenai pembelian alutsista di Indonesia, di mana dikatakan ini merupakan satu senarai pembelian alutsista oleh Kemenhan Pertahanan di Indonesia. Jom kita semak dulu video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Yang baru saja masuk ke Musa Channel ataupun yang sudah subscribe channel ini dan datang kembali ke Musa Channel, dan juga yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan kalian semua dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah-fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan ini merupakan bocoran Kemenhan untuk membeli alutsista di Indonesia. Wow, adakah ini benar guys? Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa, di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai berita ni guys. Apa-apa pun kita semak dulu video ni. Hey, hola Indomax, Indo Magazines. Oke, berita yang mantap jos. Kali ini datang lagi dari alutsista baru Indonesia, bos. Diwartakan oleh Defense Studies yang mengutip lagi dari laman Twitter resmi Kemenhan. Pada tanggal 19 April 2023 kemarin, Kemhan RI pun ternyata telah memberikan bocoran daftar alutsista baru dan modernisasi Indonesia, di mana pada awalnya Kemhan RI ini pun menyatakan bahwa Menhan RI, Bapak Prabowo Subianto, sejak awal menjabat berjanji akan memperkuat alutsista TNI untuk menjaga NKRI, bos. Dan dalam keterangannya beliau pun mengatakan bahwa doktrin dan wawasan pertahanan kita adalah defensif, tidak mau menjajah dan tidak menyerang, ujar Pak Prabowo Subianto. Nah, selanjutnya Kemhan RI juga menjabarkan langsung daftar investasi dan modernisasi alutsista yang beberapa diantaranya bekerja sama dengan BUMN dan perusahaan swasta, bos. Mulai dari matra darat, yaitu meliputi Harwat, overhaul atau upgrade helikopter Bell 412. Kemudian ada pengadaan Rampur Badak Cannon 90 mm, Rantis Komando Maung, Rampur Anoa Basic dan kendaraan satuan operasional SPM 150cc, SPM listrik dan Rantis 4x4. Kemudian untuk matra laut, juga ada pengadaan kapal offshore petrol vessel, frigate, kapal KCR 60 meter, refurbishment 41 KRI, pengadaan submarine rescue vehicle system, kapal full combat mission, dan pesawat udara fixed wing angkut atau kargo sedang. Dan terakhir untuk matra udara adalah pengadaan pesawat tempur Rafale dan dukungannya, pesawat A400M dan dukungannya, pesawat angkut berat C-130J 30 Super Hercules, kemudian modernisasi pesawat Hercules lama yaitu C-130H, dan juga lanjut untuk pengadaan pesawat multi-role combat aircraft yaitu jet tempur Mirage 2000 beserta dukungannya, serta pesawat lift dan dukungannya, bos. Mantap jos. Mantap guys. Nah, lanjut kemudian dijelaskan juga bahwa salah satu alutsista matra darat dalam daftar investasi pengadaan alutsista Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto ini adalah Rampur Badak 90 mm produksi PT Pindad. Disebutkan bahwa Panzer 6x6 Cannon 90 mm Badak ini adalah varian baru dari keluarga Rampur 6x6 PT Pindad untuk satuan kavaleri. Rampur Badak ini pun dilengkapi dengan 2-man turret kaliber 90 mm. Kemudian senapan mesin kaliber 7,62 mm dan dioperasikan oleh 3 orang personel. Bukan kaleng-kaleng, bos. Rampur Badak ini pun juga dikatakan dilengkapi dengan mesin diesel 340 horsepower dengan turbocharger intercooler dan menghasilkan top speed sampai 80 km per jam, berdaya jelajah hingga 600 km. Kemudian dijelaskan juga tentang KCR 60 meter buatan PT PAL Indonesia yang memiliki spesifikasi badan kapal yang telah dibangun dengan baja khusus high tensile steel, memiliki kapabilitas perang anti kapal permukaan atau anti surface warfare, perang anti pesawat udara atau anti air warfare, dan electronic warfare serta naval gun fire support. Disebutkan bahwa dengan ukurannya yang tidak terlalu besar,
KCR 60 meter dengan sistem sensor dan senjata lengkap ini pun memiliki daya gempur serta kemampuan peperangan yang mematikan. Dan kemudian tidak hanya dengan instalasi dan integrasi persenjataan bos. Bapak Menhan Prabowo juga mengupayakan pembangunan alutsista TNI Angkatan Laut dengan refurbishment sejumlah kapal perang untuk ditingkatkan kemampuannya menjadi siap tempur. Mantap, mantap jos. Nah, semua alutsista ini pun dikejar Pak Prabowo demi memperkuat TNI bos dan mencapai target kekuatan yang sudah ditentukan untuk tahun 2024 ini, yaitu mencapai MEF, Minimum Essential Force. Nah, apakah maksudnya itu? Lanjutkan lagi videonya sampai habis bosku. Oke, seperti kata Bapak Bambang Susatyo, MPR RI, yang mendukung penguatan alutsista TNI dalam mendukung pertahanan udara Indonesia, menuturkan bahwa TNI saat ini sedang memasuki tahap ketiga, penyelesaian Minimum Essential Force atau MEF. Dan hingga tahun ini, MEF atau MEF ini pun baru tercapai sekitar 60%. Ia mengatakan bahwa pada tahun 2024, jumlah kekuatan alutsista MEF masing-masing matra TNI ditargetkan harus sudah bisa terpenuhi bos. Antara lain yaitu matra darat dengan 723.564 senjata ringan, 1.354 meriam roket atau rudal, kemudian 3.738 kendaraan tempur, dan 224 pesawat terbang. Selanjutnya untuk matra laut harus dilengkapi dengan 182 unit KRI, 8 kapal selam, 100 pesawat udara, dan 978 kendaraan tempur marinir bos. Sedangkan matra udara harus dilengkapi dengan 344 pesawat tempur, 32 radar, 72 peluru kendali, dan 64 penangkis serangan udara. Semua jumlah total alutsista itu pun diperlukan demi tercapainya MEF TNI tahun 2024 ini bos. Sehingga selanjutnya kita Indonesia bisa melanjutkan target militer kita ke IEF alias Ideal Essential Force. Nah, lanjut beliau pun menambahkan khusus untuk kepemilikan pesawat tempur, posisi Indonesia ternyata masih berada di urutan ke-48, bahkan berada di bawah berbagai negara-negara ASEAN seperti Singapura yang berada di posisi ke-22, Vietnam posisi ke-28, Thailand posisi 30, dan Myanmar posisi 36. Artinya untuk jumlah dan porsi pesawat tempur kita bahkan masih berada di bawah Myanmar yang kini sedang carut-marut di bawah kudeta junta Myanmar bos. Cukup hamsyong. Mantap guys. Doktrin dan juga wawasan pertahanan kita adalah defensif dan tidak mau menjajah dan menyerang. Itulah yang dikatakan daripada Menlu Kemenhan, iaitu Bapak Prabowo. Kalau kita hayati dan kalau kita tengok secara mendalam ayat yang disampaikan oleh Menlu iaitu Bapak Prabowo memang sangat-sangat bagus guys. Di mana Indonesia pada ketika ini mengamalkan defensif dan tidak mau menjajah dan juga tidak mau menyerang. Di mana fokus Bapak Prabowo adalah untuk mempertahankan Indonesia sebaik yang mungkin tanpa mau melibatkan negara-negara di luar daripada Indonesia. Jadi buat masa ini di Indonesia akan menambah segala kekurangan apa yang ada dalam aspek pertahanan dan juga serangan di Indonesia. Dan kalau kita tengok, Indonesia tidak mau memihak kepada satu-satu negara, di mana Indonesia pada ketika ini masih mengamalkan secara non-blok yang tidak berpihak kepada mana-mana negara di dunia. Dan kalau kita tengok apa sebenarnya alutsista ataupun kapal perang yang akan dibuat oleh Kemenhan, iaitu Menteri Pertahanan di Indonesia pada tahun ini dan juga pada tahun depan. Kalau kita tengok senarai pendek yang telah dikemukakan oleh Menlu ataupun Kemenhan, Kementerian Pertahanan di Indonesia, seperti pesawat tempur Default Rafale dan juga pesawat A400M dan juga pesawat angkut besar, pesawat C-130J ataupun 30 Super Hercules
Dan juga kalau kita tengok modernisasi daripada pesawat tempur C-130, merge 2000 dan juga pesawat lift dan juga dukungannya untuk kegunaan angkatan laut, di mana fokus pemerintah adalah untuk mendapatkan kapal offshore, patrol vessel, fregat. Dan kalau kita tengok sebenarnya alutsista yang ingin dibuat pembelian kapal KCR, submarine, juga kapal full combat mission oleh Kementerian Pertahanan, bukan semua alutsista yang akan dibuat pembelian di luar daripada Indonesia. Dan banyak kalau kita tengok alutsista juga yang untuk daripada penghasilan anak bangsa di Indonesia dibeli oleh Kemenham dan digunakan khususnya untuk kegunaan TNI seperti Rampur, KCR, apa lagi, kapal perang, di mana alutsista ini dibangunkan di Indonesia dan juga dibeli oleh Kemenham untuk kegunaan TNI. Dan ada beberapa pesawat-pesawat tempur dan juga alutsista dibeli daripada luar, dijalinkan kerjasama dan dibangunkan di Indonesia sendiri. Ada juga secara terus alutsista dibeli daripada luar untuk kegunaan untuk TNI di Indonesia dan dapat untuk meningkatkan aspek pertahanan dan juga serangan di Indonesia sendiri. Jadi guys, bagi pendapat kalian semua bagaimana? Kalau kita tengok banyak sekali senarai alutsista yang akan dibuat pembelian daripada Indonesia, tidak kiralah di dalam Indonesia sendiri, karya anak bangsa di Indonesia sendiri, dan juga buatan daripada di luar daripada Indonesia ataupun yang dibuat secara TOT yang akan dilaksanakan pada tahun ini dan juga pada tahun hadapan. Adakah bagi pendapat kalian pertahanan di Indonesia akan meningkat pada tahun depan? Kalau kita tengok dalam aspek indeks military, adakah Indonesia mampu untuk menjadi top 10 ataupun mampu masuk ke 5 terbaik dunia menjelang tahun 2025? Pendapat kalian bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.